Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji berserta syukur marilah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat berjumpa pada kesempatan kali ini, walaupun itu secara daring ataupun online. Yang saya hormati Ibu Sulastri SE MSI selaku dosen pengampu, dan yang saya banggakan teman-teman yang seperjuangan dengan saya yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Tanpa memperpanjang mukadimah, kami dari kelompok 7 akan langsung memaparkan hasil dari kelompok kami, yakninya makalah tentang aspek keuangan dalam studi kelayakan bisnis. Dan izinkan kami memperkenalkan diri, saya sendiri Asmaldi, dan teman Ningsi Yulianti, yang kedua Ibu Kamariah Nur, yang ketiga Putri Handayani, dan yang keempat Preski Nanda. Baiklah, teman saya akan mulai memaparkan makalah kelompok kami yang akan dibacakan oleh Ningsi Yulianti. Kepada Ningsi Yulianti dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Aspek Keuangan dalam Studi Kelayakan Bisnis. Pembahasannya yaitu A. Pengertian aspek keuangan. Keuangan, bisa disebut juga finansi, adalah ilmu yang mempelajari bagaimana individu, bisnis, dan organisasi meningkatkan, mengoleksi, dan menggunakan sumber daya moneter sejalan dengan waktu, dan juga menghitung risiko dalam menjalankan proyek mereka. Aspek keuangan merupakan aspek yang digunakan untuk menilai keuangan perusahaan secara keseluruhan. Aspek keuangan memberikan gambaran yang berkaitan dengan keuntungan perusahaan, sehingga merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk diteliti kelayakannya. B. Komponen penilaian aspek keuangan. A. Sumber-sumber dana. Dilihat dari segi sumber asalnya, modal dibagi dua macam, yaitu A. Modal asing, bisa disebut juga modal pinjam, merupakan modal yang diperoleh dari pihak luar perusahaan dan biasanya diperoleh secara pinjam. Sumber dana dari modal asing dapat diperoleh antara lain, yaitu yang pertama, pinjaman dari dunia perbankan. Dua, pinjaman dari lembaga keuangan seperti perusahaan modal ventura, asuransi, leasing, dana pensiun, atau lembaga keuangan lainnya. Yang ketiga, pinjaman dari perusahaan dan bank. B. Modal sendiri. Modal sendiri adalah modal yang diperoleh dari pemilik perusahaan dengan cara mengeluarkan saham, baik tertutup atau terbuka. Yang pertama, perolehan dana dari modal sendiri. Dua, setoran dari pemegang saham. Tiga, dana cadangan laba. Empat, atau dari laba yang belum dibagi. Terima kasih kita ucapkan kepada Ningsi Yulianti. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Ibu Kamariah Nur. Kepada Ibu Kamariah Nur dipersilakan. Saya Kamariah Nur akan melanjutkan hasil makalah dari Ningsi Yulianti. Yang kedua, biaya kebutuhan inventaris. A. Biaya para investasi terdiri dari biaya pembuatan studi, biaya pengurusan izin-izin. B. Biaya pembelian aktiva tetap seperti aktiva tetap berwujud antara lain tanah, mesin-mesin, bangunan, peralatan, inventaris kantor, dan aktiva berwujud lainnya. Aktiva tetap tidak berwujud antara lain goodwill, hak cipta, lisensasi, dan merek pedagang. C. Biaya operasional terdiri dari upah dan gaji karyawan. Biaya kebutuhan inventaris. Pertama, biaya listrik, biaya telepon dan air, biaya pemeliharaan, biaya pajak, biaya premi asuransi, biaya pemasaran, biaya lainnya. Cash flow
merupakan arus kas atau asuransi, aliran kas yang ada di perusahaan dalam suatu periode tertentu, yang menggambarkan beberapa uang yang masuk berserta jenis-jenis biaya yang dikeluarkan. Laporan perubahan kas atau cash flow statement disusun untuk menunjukkan perubahan kas selama satu periode tertentu, serta memberikan alasan mengenai perubahan kas tersebut dengan menunjukkan dari mana sumber-sumber kas dana penggunaannya. Pentingnya akhir bagi inspektor jika dibandingkan dengan laba yang diterima perusahaan dikarenakan a. Kas diperlukan untuk memenuhi kebutuhan uang tunai sehari-hari. B. Kas digunakan untuk membayar semua kewajiban yang jatuh tempo. C. Kas juga digunakan untuk melakukan investasi kembali. Jenis-jenis cash flow yang dikaitkan dengan suatu usaha terdiri dari yang pertama, initial cash flow atau cash awal, yang merupakan pengeluaran pada awal periode untuk investasi. Yang kedua, operasional cash flow merupakan cash yang diterima atau dikeluarkan pada saat operasional perusahaan. Yang ketiga, terminal cash flow merupakan uang cash untuk diterima pada saat usaha tersebut berakhir. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Kamaria Nur. Dan selanjutnya materi yang akan dibacakan oleh Putri Handayani. Kepada Putri Handayani dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Handayani. Saya akan melanjutkan pembahasan materi mengenai kriteria penilaian investasi. Investasi diartikan sebagai pengeluaran atau pembelanjaan penanaman modal dalam suatu perusahaan untuk membeli barang-barang atau perlengkapan untuk menambah kemampuan memproduksi barang atau jasa yang tersedia dalam perekonomian. Untuk mengetahui kelayakan aspek keuangan dalam pengembangan suatu usaha, diperlukan beberapa metode untuk menganalisis hal tersebut. Metode yang pertama adalah metode Accounting Rate of Return atau ARR, di mana metode ini menggunakan angka keuntungan menurut akuntansi yang dibandingkan dengan nilai rata-rata investasi. Untuk menilai kriteria kelayakan suatu investasi, diperlukan beberapa kriteria keputusan. Yang pertama adalah bila presentasi Accounting Rate of Return atau ARR dari suatu usulan proyek investasi tersebut lebih besar dibandingkan dengan ARR minimum yang telah ditetapkan oleh pihak manajemen perusahaan, maka usulan proyek investasi tersebut dapat diterima atau dapat direalisasikan. Namun yang kedua adalah bila presentasi Accounting Rate of Return dari suatu usulan proyek investasi lebih kecil jika dibandingkan dengan ARR minimum yang telah ditetapkan oleh pihak manajemen perusahaan, maka proyek investasi tersebut ditolak. Metode yang kedua adalah metode Payback Period atau PP, atau dalam artian metode periode pengembalian, yaitu jangka waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan nilai investasi melalui penerimaan-penerimaan yang dihasilkan oleh proyek investasi tersebut. Dengan kriteria keputusan, yang pertama adalah bila periode pengembalian proyek investasi memiliki jangka waktu yang lebih singkat jika dibandingkan dengan periode pengembalian waktu yang telah ditentukan oleh pihak manajemen perusahaan, maka proyek investasi tersebut dapat diterima. Namun yang kedua adalah bila periode pengembalian investasi tersebut memiliki jangka waktu yang lebih panjang jika dibandingkan dengan periode pengembalian yang telah ditetapkan oleh pihak manajemen perusahaan, maka proyek itu ditolak. Metode yang ketiga adalah metode Net Present Value atau PV,
di mana metode ini dipakai untuk menilai usulan suatu proyek investasi yang mempertimbangkan nilai waktu dari uang atau time value of money, sehingga arus kas yang dipakai adalah arus kas yang sudah didiskontokan atas dasar biaya modal perusahaan atau tingkat bunga atau tingkat pengembalian yang disyaratkan. Dengan kriteria keputusan yaitu atau tingkat pengembalian yang disyaratkan. Dengan kriteria keputusan yaitu yang pertama adalah apabila jumlah PV dari keseluruhan proses yang diharapkan lebih besar daripada PV dari investasinya atau NPV positif, maka usulan proyek investasi tersebut diterima. Yang kedua adalah apabila jumlah PV dari keseluruhan proses yang diharapkan sama dengan 0 atau NPV 0, maka usulan investasi tersebut dapat diterima atau juga dapat ditolak. Keputusan yang ketiga adalah apabila jumlah PV dari keseluruhan proses yang diharapkan lebih kecil daripada PV dari investasinya atau NPV negatif, maka usulan investasi tersebut seharusnya ditolak. Metode yang keempat adalah metode Profitability Index atau PI, di mana merupakan perbandingan antara PV kas masuk dengan PV kas keluar. Dengan kriteria keputusannya adalah yang pertama, perbandingan antara nilai arus kas bersih yang akan datang dengan nilai investasi yang sekarang. Kriteria keputusan yang kedua adalah Profitability Index harus lebih besar dari 1, maka baru bisa dikatakan layak. Kriteria keputusan yang ketiga adalah semakin besar PI, maka investasi semakin layak. Metode yang kelima adalah metode Internal Rate of Return atau IRR. Metode ini merupakan tingkat pengembalian internal atau tingkat bunga yang menyamakan PV kas masuk dengan PV kas keluar. Dengan kriteria keputusannya adalah bila internal rate of return lebih tinggi jika dibandingkan dengan tingkat bunga pengembalian investasi, maka proyek investasi tersebut diterima. Namun yang kedua adalah bila internal rate of return lebih rendah jika dibandingkan dengan tingkat bunga pengembalian investasi, maka proyek investasi tersebut ditolak. Terima kasih kita ucapkan kepada Putri. Materi yang terakhir akan dibacakan oleh Preski Nanda. Kepada Preski dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Preski Nanda akan melanjutkan materi presentasi kelompok saya. Yang D, pengukuran dengan rasio keuangan khusus bagi perusahaan yang sudah ada sebelumnya dan hendak melakukan ekspansi atau perluasan usaha. Penilaian dapat pula dilakukan dari laporan keuangan yang dimilikinya. Kriteria untuk menentukan apakah posisi keuangan suatu perusahaan sehat atau tidak dapat diklasifikasikan menjadi 5 macam rasio keuangan, yaitu rasio yang pertama, rasio likuiditas adalah suatu rasio keuangan yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya. Rasio ini terdiri dari A. Current ratio, yaitu membandingkan antara total aktiva lancar dengan kewajiban lancarnya. Quick ratio, yaitu dihitung dengan mengurangkan persediaan dari aktiva lancar dan kemudian membaginya dengan kewajiban lancar. Rasio aktivitas adalah rasio keuangan yang mengukur bagaimana perusahaan secara efektif mengelola aktiva-aktivanya. Digunakan untuk melihat seberapa besar tingkat aktiva tertentu yang dimiliki perusahaan. Rasio aktivitas dapat diukur dengan cara yang pertama, rasio inventory turnover atau dalam kurung ITO, dihitung dengan membagi penjualan dengan persediaan. Yang kedua, total aset turnover atau dalam kurung TATO, untuk mengukur perputaran dari sebuah aset perusahaan dan dihitung dengan cara membagi penjualan dengan aktiva total. Yang ketiga, rasio leverage, rasio solvabilitas adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur hingga sejauh mana aktivitas operasional perusahaan dibiayai oleh hutang, yang dapat menggunakan dua ukuran, yaitu
debt ratio, mengukur presentasi dana yang disediakan oleh kreditur terhadap aktiva total yang dimiliki perusahaan. Yang kedua, diukur dengan cara membandingkan antara utang jangka panjang long term debt perusahaan dengan modal ekuitas. Yang keempat, rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Untuk mengukur profitabilitas suatu perusahaan dapat dilakukan dengan 5 macam rasio, yaitu gross profit margin, net operating profit margin, net profit margin, return on investment, return on equity. Terima kasih kita ucapkan kepada Rizky yang telah memaparkan materi tersebut. Dan sekian pemaparan dari hasil makalah dari kelompok kami. Dan bagi teman-teman yang mau memberi sanggahan ataupun saran, kami persilahkan. Apabila ada kesalahan dalam menyampaikan materi ataupun dalam bertutur kata, kami kelompok 7 memohon maaf. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.